Perkenalan, saya Karenina. Membahas tentang Methods of Accounting System Development. Sistem akuntansi adalah alat penting bagi perusahaan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan data keuangan. Dalam mengembangkan sistem akuntansi, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk memastikan sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan bisnis dan berjalan secara efektif. Berikut adalah beberapa metode pengembangan sistem akuntansi. 1. System Development Life Cycle, SDLC. SDLC adalah pendekatan sistematis untuk mengembangkan sistem akuntansi melalui tahapan berikut. Perencanaan, mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menentukan tujuan sistem. Analisis, menganalisis kebutuhan sistem berdasarkan masukan dari pengguna. Desain, membuat desain sistem, termasuk struktur data, alur kerja, dan interface pengguna. Implementasi, mengembangkan dan menguji sistem untuk memastikan berfungsi sesuai kebutuhan. Pemeliharaan, memperbaiki kesalahan atau menambahkan fitur baru berdasarkan umpan balik pengguna. 2. Prototyping. Metode ini melibatkan pembuatan prototipe sistem untuk mendapatkan umpan balik cepat dari pengguna sebelum mengembangkan sistem penuh. Langkahnya meliputi membuat versi sederhana dari sistem, meminta pengguna menguji dan memberikan masukan, menyempurnakan prototipe hingga memenuhi kebutuhan. 3. Rapid Application Development, RAD. RAD adalah pendekatan yang menekankan pengembangan cepat melalui kolaborasi intensif dengan pengguna. Menggunakan alat pengembangan berbasis template atau software modular. Iterasi yang cepat untuk mengurangi waktu pengembangan. 4. Outsourcing Development. Dalam metode ini, pengembangan sistem akuntansi dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini cocok untuk perusahaan yang tidak memiliki sumber daya internal. Kelebihannya adalah hemat waktu dan tenaga, tetapi perusahaan perlu memastikan pihak ketiga memahami kebutuhan bisnis dengan baik. 5. Agile Development. Metode Agile menekankan fleksibilitas dan adaptasi cepat terhadap perubahan. Pengembangan dilakukan secara bertahap dalam siklus pendek, sprint, sehingga memungkinkan revisi terus-menerus berdasarkan masukan pengguna. 6. End-User Development. Metode ini melibatkan pengguna akhir, end-user, dalam mengembangkan sistem akuntansi secara langsung menggunakan perangkat lunak yang user-friendly, seperti spreadsheet atau software akuntansi modular. Keunggulan, cepat dan hemat biaya, karena pengguna yang memahami proses bisnis dapat langsung merancang sistem. Kelemahan, risiko kesalahan tinggi jika pengguna tidak memiliki pengetahuan teknis yang memadai. 7. Customization of Existing Software. Metode ini mengadaptasi software akuntansi yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan. Langkah ini seringkali lebih efisien daripada membangun sistem dari awal. Keunggulan, waktu implementasi lebih cepat dan biaya lebih rendah dibandingkan dengan pengembangan sistem baru. Kelemahan, keterbatasan fleksibilitas dalam mengubah fungsi utama software. 8. Joint Application Development, JAD. Metode ini melibatkan kolaborasi intensif antara tim pengembang dan pengguna dalam proses pengembangan. Proses, diadakan workshop untuk mengidentifikasi kebutuhan, mendesain sistem, dan membuat keputusan bersama. Keunggulan, mengurangi kesenjangan antara pengembang dan pengguna serta menghasilkan solusi yang lebih sesuai. Kesimpulan, pemilihan metode pengembangan sistem akuntansi tergantung pada ukuran, kebutuhan, dan sumber daya perusahaan. Metode seperti SDLC memberikan pendekatan yang terstruktur, sedangkan prototyping dan agile cocok untuk proyek yang membutuhkan fleksibilitas tinggi.